Ini kayaknya mulai normal ya coach. Normal apa nih? Perjumpaan kita. Kalau enggak sebelumnya kayaknya Agak seru ya. Jadwalnya luar biasa. amazing. Ini aja baru coaching ya kayaknya. Iya, baru training ya. Baru kan masih back to back training kan. Ada berapa perusahaan lagi masuk lagi training. Wow, luar biasa. Ini besok batch ke-8. Masih menyempatkan waktu ya buat bongkar ya. Harus dong. Luar biasa. Ini kan topik kemarin mengkhususkan. Waduh, luar biasa. Wajib itu mengkhususkan. Wajibnya itu kok penuh penekanan. Maksudnya kemana nih? Loh. Kalau buat ya nggak tahu kalau buat Bos Andi. Kalau buat saya kan yang ini kan juga salah satu refreshing, melepaskan kortisol melepaskan stres gitu, dilepasin, enjoy, makan malam bersama, terus ada bongkar, bisa kasih value insight saya buat teman-teman juga, dan saya pun dapat insight dari Bos Andi juga gitu. Jadi buat saya sama saya juga banyak dapat reminder. iya, mengkhususkan juga lah, dia mengkhususkan juga gitu lah. Ya, memang kalau nggak dikhususkan nggak jadi. Jadi kalau ada yang bilang nggak nggak pernah dengar, nggak pernah nonton karena ya memang nggak pernah mengkhususkan ya kan gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah bongkar gitu. Yang memang nonton ya pasti mengkhususkan diri. Ya. Setuju banget. Ngomong-ngomong soal itu kan, oke itu tadi baru si Friza istri kan ngomong, "Mil, ntar foto ya sama Bos Andi ya." Yes. Foto apa tuh? Foto lagi podcast. Saya pikir foto before after. Itu juga harus Pak Andi, Pak ya. Itu wajib juga itu. Aduh. Ya, foto lagi podcast begini. Nanti mau masukin profile, promosi bongkar. Iya. Serunya adalah tadi tiba-tiba pas ngomong begitu saya tek. Ya juga ya. Saya ada promosi beberapa teman, tapi kenapa saya belum promosi secara maksimal ya? Masif gitu. Masif gitu ya. Nggak pede kali sama konten itu. Nah, ngomong-ngomong soal itu. Ini bahaya, ya juga ya. Friza ngomong gitu, bentar. Tumben gitu, namanya Emil itu nggak promosi kan tumben. Iya. Mengerti itu. Kenapa ya? Wah, masuk ke topik itu kan ternyata ya betul, saya punya high standard ya. High standard tuh maksudnya gimana coach? Punya ekspektasi yang lebih gitu loh. Ada standar. Jadi kalau misalkan saya tuh mau bikin sesuatu, mau bikin konten, mau bikin apapun mesti yang sesuai dengan proses. Standarnya saya tuh harus segini loh minimal. Wah, kalau nggak segini tuh kayaknya kurang. Bikin malu itu. Bukan bikin malu ya mungkin ya. No. Sorry. Bukan bikin malu lah. Lebih ke arah nggak puas. Nah itu. Bukan bikin malu ya, nggak puas aja. Kalau malu mah masa malu berdiri sendiri kan nggak ya? Nggak puas aja gitu. Ngomong-ngomong soal ini kan saya jadi ingat waktu 20 tahun lalu kita bertemu ya. 20 tahun atau 2 tahun? 23 tahun lalu bertemu. Ya. Saya bilang, Bos Andi juga orangnya juga high standard. Bisa tiba-tiba easy going, lebih ada cool. Kayaknya saya boleh belajar nih gimana cara navigasi high standard tadi. Oke, ya memang. Tapi ya dulu dong, dulu high standard kan? Enggak juga lah ya. Enggak juga. Masih diakui dulu nih. Iya, yang beberapa episode sebelumnya kan udah saya bongkar. Oh gitu ya. Iya kan? Yang cuci mobil. Wah, bersih lecet gitu. Hajar terus gitu kan. Aduh, darah di mana-mana juga. Itu karena high standard. Tertekan loh coach. Oh, jelas. Jadi gini, kadang-kadang belum ditekan orang sudah tertekan sendiri. Pasti, karena tipe-tipe orang high standard itu mengkritik dirinya lebih keras dibanding orang lain yang mengkritik diri dia. Wah, itu luar biasa itu coach. Itu kondisi masa di mana saya tuh tiap hari itu tegang terus. Dan kalau melihat pasti ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, amarahnya bergelora coach. Terus bahasa yang sing kita keluarkan ya kan, kita berarti ya. Kita keluarkan kan harusnya begini, kan mestinya begini gitu kan. Itu yang coach ngomong kan. Ya kan, yang coach sering ucapkan kan. Iya, tadi baru ngomong tuh kan. Harusnya tuh, mestinya kan. Iya. Tapi orang gini capek sebenarnya. Iya, karena bangun pagi aja udah tertekan.
belum ditekan orang aja udah tertekan. Apa tuh yang tekan? Ya ekspektasi terhadap diri sendiri, ekspektasi terhadap situasi, ekspektasi terhadap orang lain gitu kan ya. Iya sih. Waktu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang coach harapkan tentunya, ya otomatis akan jadi tegang sendiri gitu. Itu bukannya harusnya bagus ya? Wah, harusnya lagi nih ya. Bukannya itu bagus gitu kan? Ada benchmark, ada patokan bahwa jadi acuan sama bos. Jadi acuan, jadi patokan gitu. Oke, selama bagus, kan? Itu membangun konteksnya bagus. Jadi kita harus ada satu landasan juga. Tapi kalau misalnya selama itu tidak membangun, udah sampai tahap destruktif. Ya, tahap destruktif itu terhadap diri sendiri, terhadap hubungan, terhadap orang lain ya. Itu tentunya sudah tidak menjadi baik gitu. Saya tidak jarang loh coach, suka salah menilai loh dulu. Jadi gini, saya melihat orang lain sebagaimana saya adanya. Bukan sebagaimana orang itu adanya. Oh, iya betul. Memang begitu kan, manusia kan itu basically unconscious pattern ya, pola yang kita nggak sadar bahwa karena kita melihat diri kita itu seperti apa, saya punya standar segini, saya juga menginginkan atau mewajibkan semua orang punya same standard kan? Saya melihat, bukan mengharapkan. Saya melihat, saya tertipu. Orang itu harus bisa ya kan? Bukan harus. Tapi orang itu basically seperti saya. Oh iya sih, itu sih ya. Itu saya tertipu. Iya, itu iya. Dan tidak jarang saya mengalami banyak kerugian karena cara pandang itu. Jadi saya menganggap bahwa kalau orang itu sama konsisten gitu ya? Orang itu konsisten biasanya. Jadi saya melihat orang lain sebagaimana saya adanya. Iya. Bukan melihat orang lain sebagaimana dia adanya. Jadi ternyata pada saat saya membuat keputusan-keputusan karena salah pandang itu, contoh menempatkan orang pegang keuangan, pegang stok, di mana harusnya dia juga konsisten, harusnya dia juga mengerti, harusnya itu mudah buat saya juga mudah buat dia. Ternyata enggak loh coach. Iya enggak sih. Dan akhirnya saya banyak mengalami kerugian karena kesalahan-kesalahan keputusan yang saya lakukan. Gitu. Ini bukan high standard ya. Ini topiknya agak keluar sedikit ya. Enggak. Jadi saya tertipu oleh cara pandang saya sendiri. Iya memang. Tapi ini adalah yang dimiliki oleh orang-orang high standard ya, pola pikir, pola pandang, cara pandang ini. Oh gitu. Iya. Jadi umum ya. Saya pikir khusus. Umum buat orang-orang yang punya value atau punya karakter high standard. Jadi itu membuat saya merasa saya bisa dipercaya. Orang lain juga percaya. Betul. Saya merasa saya bisa. Orang lain juga bisa, gampang lah. Saya merasa di tangan saya rapi. Di tangan orang juga pasti rapi. Enggak loh coach. Yes. Enggak loh. Good point-nya sebenarnya saya bilang, good point-nya adalah bagusnya kita bring standard to this world. Bagusnya, tapi betul banget. Iya sih, saya udah mulai destruktif sebenarnya, udah mulai kena ke hubungan, kena ke trust. Makanya waktu itu ada tiba-tiba saya tulis di Facebook, trust is gain, not given. Waduh, masih main Facebook coach. Ya kan Instagram udah di-post kan masuk Facebook, masuk mana-mana. Iya. Gitu kan. Saya pikir pengen promosi usia. Masuk mana-mana. Ini saya bilang itu, trust is gain, not given. So when trust is lost itu ya susah untuk dapat kembali. Betul. Nah itu buat tipe-tipe kita itu yang high standard larinya ke sana sebenarnya. Cuman ya. Saya kalau saya juga sama gitu coach. Kalau memang saya berharap sama orang ya, saya bisa berharap tuh lama sekali. Susah saya lepaskan. Ya, tapi sekali lepas coach, kadang-kadang saya melihat diri saya untuk percaya kembali nggak mudah. Sama ya? Sama. Masa sih? Sama-sama itu apa sama? Beneran? Sama. Kan itu kalau dalam teori personality emang ada orang seperti ini. Oh gitu? Ada. Berarti saya salah satunya dong ya? Yes. Atau salah duanya. Mungkin salah pandang. Salah duanya. Atau salah pandang. Gitu. Kita punya unconscious pattern lah, pola-pola yang tidak kita sadari, yang kita sudah lakukan dari kecil sampai sekarang itu karena pola-pola ini kan ada yang lahiria, ada yang nature, ada yang nurture. Didikan. Kalau saya menjadi high standard itu karena nurture. Oh nurture, bukan nature? Bukan. Sudah ada bibit, cuma ada yang nurture aja. Nah. Double portion dia. Udah nurture dia mah. Nature times nurture. Nurture gitu ya. Equal to crazy. Tapi itu udah gampang loh. Equal to stress. Equal to stress lah itu. Equal to stress. Memang akhirnya kalau saya
apa ya, nggak tahu kamu mesti stop sebenarnya. Akhirnya kayak ada ini harusnya begini, wah prosesnya begini, wah semua begitu ya. Kadang akhirnya mengkritik diri sendiri bahwa kalau lagi ngomong bagus nggak ya gue ya, tadi ini bongkar bagus nggak ya, ini oke nggak ya, kalau ada masa kurang aja nggak berani promosi. Suka kayak masa ada yang something missing, kayaknya ini kayaknya tadi kurang menarik ya, aduh gimana ya, nanti deh. So don't know when to stop. Akhirnya satu cara yang saya pelajari cuma kadang gitu doang, udah Mil, enough, ya udah yuk. Kalau saya nggak begitu ya, very suffering, sangat menderita. Kan rambutnya sudah hilang, Coach. Oh, ini kalau untung saya botak, coba kalau ada rambut, dibahas pula ini. Rambutnya kering. Iya, kalau nggak tahu kamu sih stop. Saya tanya Pak Andi, Dos Andi tadi ya, kalau cara saya salah satunya adalah kalau udah sampai kayak begitu nih, ada bisa diingetin, satu, kedua, saya kalau lagi aware sendiri, saya bilang, Mel, udah, enough you. That's a unhealthy pattern, kata pola yang kurang sehat atau pola yang tidak sehat dari tipe-tipe orang yang high standard. Tapi kadang saya akhirnya begitu. Mungkin ada cara lain nggak yang saya sangat paham dengan namanya Bos Andi ini ya. Kayaknya mencela abis itu. Kalau bahasanya sih wajahnya adem sih. Tapi komennya celaan nih. 23 tahun bersama orang ini, manusia ini gitu kan. Sangat paham sekali dengan apa yang dia lakukan dulunya. Punya planning, strategi, proses kerja. My way or no way gitu kan. Berarti begitu. Ya. Jadi dan sekarang saya lihat Pak Andi Bos Andi bisa chill, bisa tenang, bisa ya udah mulai dulu aja. Dulu kan kalau mau mulai sesuatu kan butuh planning, structuring, strategi yang bener matang sesuai harapan baru launching gitu kan. So takes time. Sekarang kan udah mulai dulu aja. Bilang ini orang berubah nih. Kayaknya udah jauh lebih apa? Lebih adem. Compromise. Lebih compromise. Lebih chill, lebih tenang, lebih calm. Kok bisa sih menurunkan standar itu nggak mudah loh. Jadi gini, saya tidak pernah menurunkan standar. Awesome. Ya. Jadi saya punya mimpi tetap besar, saya punya target tetap besar. Tapi karena dulu saya kurang berpengalaman dan kurang bijaksana, saya mengeksekusinya di waktu yang salah, dengan orang yang salah. Ya kan, dan saya seringkali menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, contoh expect sama orang yang tidak bisa di-expect. Lalu juga tadi ya, saya pikir I see people as I am gitu loh. Saya melihat orang lain sebagaimana saya, bukan sebagaimana mereka. Nah, pada saat saya mengalami banyak kegagalan, ya kan, saya banyak mengalami kehancuran. Saya evaluasi, Coach. Oh, nggak gitu ya ternyata ya. Nggak seperti yang saya pikir. Dia tidak punya kemauan sebagaimana saya mau. Walaupun di perkataannya sama, tetapi kedalaman perkataannya beda. Jadi saya mulai memilah, Coach, di dalam banyak kegagalan yang saya hadapin. Ya. Saya mulai lebih mencermati dengan sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana sayanya, sebagaimana maunya saya, sebagaimana pandangan saya. Jadi saya tidak lagi memaksakan, ya kan, Coach. Jadi ya mungkin kegagalan, kejatuhan itu berperan besar ya di dalam perubahan saya. Lalu juga yang kedua, yang pertama itu ya benturan demi benturan sih, yang banyak mengubah saya. Itu yang menyadari akhirnya. Ya, menyadari. Gitu ya. Oh, nggak begini ya. Karena itu merugikan saya banyak uang ya, waktu dan uang ya. Uang yang hilang tuh miliaran itu. Amazing. Bukan miliarannya besar lah ya, angkanya besar. Bukan miliaran, itu depannya kan masih ada itu. Nah, tapi ya memang saya belum. Jadi gini loh, saya pikir saya berpengalaman, saya pikir saya cerdas, saya pikir saya bijak, saya pikir semua kan. Tapi kenyataan atau buahnya kan tidak selaras dengan yang saya pikir. Dan yang pasti kan yang terjadi itu yang benar, bukan yang saya pikir. Ya kan, karena kan faktanya saya salah pilih orang, salah pilih timing, ya kan, dan banyak sekali kehancuran atau
dasar-dasar yang salah yang saya bangun di dalam perusahaan saya. Dan ya sudah, itu pil pahitnya, itu pengalamannya, itu harga yang harus saya bayar. Dan saya nggak berhenti di situ, Coach. Jadi apapun yang pernah saya tabur salah, apapun yang saya pernah tanam salah, saya nggak berhenti di situ. Saya nggak berhenti sampai marah, mengeluh, kecewa karena saya salah dan rugi. Enggak, saya rela bayar harga untuk memutar semuanya kembali menjadi benar. Nah, ini yang banyak orang tidak berani lakukan. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, dia berhenti sampai di situ. Oke, sampai sadar. Tapi saya enggak. Saya rela untuk kembali. Contoh, kalau dulu saya salah benih, salah timing, saya rela untuk pondasi-pondasi yang sudah salah itu saya rubuhkan kembali, saya kembali bangun yang benar. Jadi itu effortnya, harganya mahal. Yaitu saya buang waktu. Nggak bisa tambal sulam ya? Nggak mungkin ya? Bisa, Coach. Mesti runtuh dulu ya abis ini. Kalau memang kita mau yang Merinding saya, kurang ajar. Nggak. Kalau saya hancurin. Karena gini, saya mau gini, hidup saya balik lagi, saya punya mimpi besar, Coach. Hidup hanya sekali. That's high standard, bos. Hancur ulang, bangun ulang. Dan itu kadang-kadang makan waktu, ada yang 5 tahun. Itu makan waktunya gini loh. Goosebump. Jadi saya bukan fokusnya cepat hasil, tapi saya fokusnya gini. Apa yang saya bangun itu harus meaningful. Jangan hanya sekedar bagus, elegan di luar, ataupun hanya menguntungkan, tapi saya mau yang bahasanya ya, kalau mungkin ini hanya sebuah kiasan ya. Apa yang saya bangun itu bertahan, sustain, efektif, mungkin lebih ekstrimnya ini kiasan ya, eternal, pondasinya itu eternal. Dan itu sesuatu yang buat saya precious gitu kan. Saya tidak suka membangun sesuatu yang sekedar outlook-nya bagus, packaging-nya oke, tapi nggak ada esensinya, nggak ada meaning-nya. Saya nggak mau. Jadi saya rebuild itu, saya hancurkan ulang, saya rela tunggu waktu lama. Kok kayak coach bisa menyelami banget ya? Karena obrolan ini kan terkesannya kayak kita tipe yang sama, so saya tahu larinya kemana. Jadi ya itu. Amazing. Makanya banyak orang yang nggak sepaham sama saya, khususnya orang-orang yang ingin cepat, instan. Saya nggak cocok. Saya lebih cocok dengan, oke, nggak apa-apa, saya berdamai, oke, saya salah, saya rapikan satu persatu. Coach, percaya nggak? Saya merapikan data perusahaan yang berapa tera itu, baik itu berupa file laporan ataupun berupa yang lain-lain itu, saya rapikan satu persatu, satu file per satu file. Berapa tahun tuh? Yang berjalan ini sejak corona sampai sekarang aja udah 4 tahun. Dari berapa puluh ribu file. And he still keep doing it. Sampai hari ini. Jadi sampai mungkin jumlah filenya itu tinggal nggak lebih dari 100 ya kayaknya. Harusnya nanti bahkan kalau nanti final nggak lebih dari 20, 30. Sudah mencakup seluruh file yang ada. Dari sekian banyak. Bahkan saya bertekad, tahu dong, saya sering traveling ya kan, dengan begitu banyak teman-teman, puluhan negara, saya akan sortir satu persatu dan nanti saya akan pilih yang the best-nya, sampai seperti itu. Artinya dengan cara-cara saya tentunya di waktu-waktunya ya. Tentunya ini cuma bicara contoh saja ya gitu ya. Saya udah amazed aja, yang saya maksudkan gitu. Ini orang crazy, man. Dan saya mau sakitnya, saya mau pain-nya. Iya. Karena buat saya dengan pain itu saya bertumbuh. Nah, itu perbedaan saya sama Bos Ani berarti. Di sisi itu saya beda. Sama-sama standard, but pas lagi going through itunya kita totally different type. Oh ya? Tapi saya harus belajar itu. Saya harus belajar I can sit with my pain. Dan that's not easy for me. Jadi semua tim saya mengerti. Sampai mereka punya standar yang sama kayak saya. Jadi mereka kalau contoh mengubah data atau apapun, itu tuh hanya orang-orang terpilih yang saya izinkan. Oke, yang saya bisa kata hari ini adalah itu the hardest way. Itu adalah cara yang membuat saya mungkin agak tidak mudah dan sulit dilakukan oleh oleh semua orang. Bisa kasih tips ya bos? The easiest way kan nggak perlu sampai semua orang ngalamin yang bos ini rasakan. Kehilangan miliaran, terus mesti kehajar dulu sama masalah berkali-kali baru bisa sadar. Ini kan teman-teman bisa melihat nggak perlu sampai kayak yang dialami oleh Bos Andi baru sadar kan? Ada nggak tips
yang simple, yang mudah dilakukan supaya decide dari tadi udah mail gitu ya. Dan untuk bisa tetap rebuild atau mungkin bisa mencoba dirinya berdamai dengan high standard tadi. Don't get me wrong, bukan diturunkan standarnya, tapi berdamai dengan hal itu. Karena itu not easy, bos. Karena kita sudah punya udah punya built-in gitu loh. Harusnya begini gitu kan. Harusnya begono gitu loh. Terhadap diri saya masih. It's okay. Saya punya satu problem loh, Coach. Huh? Jadi gini, saya paling marah kalau orang nggak percaya sama saya. Oke. Sampai one point, saya bisa berdamai. How? Setiap orang tidak percaya sama saya pun tidak apa-apa. How? Hah? How? Karena saya nggak megang pride-nya, saya nggak memegang apa-apa. Jadi saya otomatis tidak berharap orang lain juga percaya. Selama gini, saya percaya sama diri saya. Gini loh, Coach. Kenapa saya gampang, contoh gini ya, waktu sesuatu tidak terjadi seperti yang saya mau. Yang saya pastikan, fokus poros saya bukan hasilnya sesuai yang saya mau, bukan. Apakah di dalam proses itu, I do my best. That's the point. Selama saya sudah lakukan terbaik, itu kan dalam kendali saya kan, Coach? Iya. Ya. I'm done. Oke. Jadi saya tidak berharap segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana saya mau. Iya. Sebagaimana hasil yang saya inginkan. Tapi saya memastikan bagian saya tidak berhutang. Selalu begitu konsepnya. I do my best gitu ya. Jadi saya waktu lewat, kalaupun contoh nggak sesuai ke hasilnya, saya nggak ada regret. Saya tidak ada gini loh. Saya tidak ada kemarahan juga karena di luar saya, artinya itu bagian Anda. Iya. Dan saya sudah, kalaupun beyond my control lah ya. Beyond my control. Saya yang penting I do my best. Yes. Jadi saya tidak akan menyesal. Paling menakutkan dalam hidup ini penyesalan, Coach. Oh, setuju. Bukan penyesalan atas apa yang kita lakukan. Terkadang penyesalan atas apa yang Tidak kita lakukan. belum kita lakukan loh, Coach. Jadi saya make sure saya tidak mau menyesal. Nah, itu. Wow. Saya tidak mau menyesal. Jadi itu penting buat saya. Penyesalan itu membuat kita tuh kayak menggerogoti gitu ya, menggerogoti percayaan kita, keyakinan diri kita, menggerogoti semangat hidup kita, ya kan ya. So saya tidak mau regret. Pokoknya setiap fase dalam hidup saya, I do my best, ya kan. Dan saya tidak berhutang setiap waktu, setiap hari. Nah, hasil itu kan Tuhan yang pegang, Coach. Iya. Saya tidak mau memikirkan hal-hal yang bukan di dalam kendali saya. Biarlah bos yang menilai dan bos yang mengukur, gitu. Itu karena beyond our control juga kan? Iya, jadi saya tidak mau fokus ke sana. I just do my best, result, ya sudah lah ya. Kayak tadi, Coach, sebelum datang nih, saya ambil mobil dong, supir lagi gak masuk. Saya tuh ngalah, Coach, tempat saya parkir dipakai orang. Saya parkir jauh, nggak apa-apa. Lalu tempat parkir yang ada biasanya itu kan satu mobil muat lega, dipepet, akhirnya mobilnya nungging. Saya pun nggak ada masalah. Amazing. Lalu balik-balik itu ambil mobil, dibaret di ujung. Barusan tadi. Tapi gini poinnya, saya kesel karena kan mobil itu kan saya chat lah. Iya betul. Dibaret segitunya aja gitu kan. Di luar kendali. I do my best, nggak ada regret. I see. Tapi kalau saya belum melakukan yang terbaik, contoh saya sembarangan parkir lah. Ini contoh-contoh saja. Saya ugal-ugalan lah. Ya sudah. Nyeselnya karena itu. Nyesel. Itu udah urusan orang yang melakukan dengan yang maha kuasa aja. Terserah dia aja. Wah, dalam, Coach. Baretannya. Panjang. Ya, but still for me very interesting ya. Karena nggak mudah buat orang-orang yang high standard tuh bisa bukan merendahkan ya. Bisa chill, tenang, melihat segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. But itu berarti suatu hal yang menarik ya. Just beyond my control. Ini di luar kendali saya. So nggak bisa saya kendalikan juga, buat kecewa juga. Dan jangan sampai merusak hubungan, merusak diri,
membawa kecewaan, itu yang berbahaya malahan ya. Ini kita lagi ngobrol nih coach. Lagi ada transaksi hampir 2 miliar berjalan saat ini, dan saya harusnya memperhatikan setiap nominalnya. Saat ini saya sudah sampaikan, tadi kan sebelum coach hadir saya ada meeting. Iya. Sebenarnya bukan meeting lah, sambil nunggu akhirnya banyak pembahasan belum selesai. Lalu saya ada keluar, ada ambil waktu 10-15 menit buat discuss. Yang penting saya kasih arahan, direction, hampir 2 miliar transaksi. Lalu ya kan memang saya harus bongkar, ya saya bongkar. Yes. Gitu. Yang dibongkar 2M ya? Doakan ya, saya menang project ya. Awesome. Jadi saya do my best. Ya memang saya sudah ada agenda ini kok bongkar kan. Memang kebetulan tadi saya ada poin-poin yang harus saya bahas dengan manajemen, ya kan. Ya sudah, saya sudah lakukan yang terbaik. Kalaupun ya sudah, balik lagi hasil. Iya. Nah, banyak orang nggak bisa rilis itu coach. Akhirnya dia kesel sama diri sendiri, kesel sama orang, merasa bahwa itu adalah bagian dia juga. Akhirnya dia punya konsep tuh gini, pokoknya saya menentukan segalanya, padahal nggak juga coach. Gimana kita kontrol coach satu perusahaan seperti ini? Ada satu yang iseng aja. Selesai, habis. Iya kan coach? Setuju. Jadi otomatis sebenarnya di luar beyond our control ya. So jangan merasa kita punya kontrol. Nah, masalah terbesar banyak orang merasa dia punya kontrol gitu. Nah, ini banyak orang yang dihancurkan karena tadi pribadi yang punya high standard basically. Kekecewaan, akhirnya nggak bisa bergerak, kecewa sama orang lain, marah-marah, buang waktu akhirnya. So basically adalah high standard itu baik, itu bagus. Hanya saja jangan sampai menghancurkan hubungan, menghancurkan diri sendiri, apalagi menghancurkan apa yang sudah kita lakukan itu ya. Jadi saya balik lagi coach sama saya kan beberapa kali kita ngobrol kan kayak ada perbedaan poros. Poros saya nggak pernah hasil. Yes, proses. Poros saya adalah I do my best proses ya. Jadi itu bedanya kita coach. Makanya cara pandang kita berbeda. Keluarnya berbeda. Dan saya nggak percaya gini. Contoh gini, saya kerjakan A. Yang penting di apa yang saya kerjakan A ini I do my best. Lalu ada beberapa orang yang menghancurkan itu. Saya tidak ada masalah. Saya percaya Tuhan akan memberikan saya di yang B atau yang C. Karena proses sudah benar. Rezekinya nggak akan ketukar coach. Jadi apa yang saya percaya ini membuat saya santai. Pokoknya gini, saya selalu punya kepercayaan gini. Kamu tidak atau kamu mengabaikan saya, yang rugi selalu kamu. Asik. Saya nggak pernah rugi. Why? Because I know myself. Saya selalu mau melakukan yang terbaik. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa melakukan terbaik. Dia selalu bertanya-tanya. Dan dia selalu berpikir, gua rugi lagi nih, gua rugi lagi. Ya kan? Jadi saya selalu punya mindset, tim saya juga tahu. Ini orang-orang ini pada nggak mau pakai gua nih, ya rugi dia. Because saya tahu pada saat saya terlibat, I will put anything, everything in it. Gitu. Jadi yang rugi itu mereka. Dan saya bisa freely gitu move on. Karena saya tahu kalau ini pun tidak jadi, I did my best. Jadi saya gampang move on-nya karena saya tidak merasa berutang. Itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan yang terbaik. Karena dia selalu wondering ya, bahasanya ya. Setuju. Dia tidak melakukan segala sesuatu sepenuh hati. Iya. Iya kan? Indeed. Kalau saya enggak, saya kemanapun santai aja selama saya sudah lakukan yang terbaik. Walaupun hasilnya belum bagus, walaupun mungkin banyak penilaian, I'm okay with it. Karena yang penting kan hati saya nggak nuduh saya. Nah, saya paling takut kalau saya yang salah. Masih ada itu ya, masih ada itu lah ya. Karena saya percaya bahwa kalau itu salah saya nggak bisa freely untuk move on. Oh, I see. Oke, itu PR kedua kita nanti ya. Ini basically bener banget ya, karena kita orang high standard, so jangan peduli hasilnya, bukan peduli hasilnya, jangan terlalu dilihat hasilnya, jangan terlalu dipikirkan bagaimana nantinya, tapi yang penting adalah kita optimal dan maksimal dengan apa yang sudah kita lakukan, gitu ya, supaya kita tidak kecewa juga dan kita juga bisa freely move on. Dan tugas saya tuh saya berkarya coach, bukannya kaya.
berkarya terus. Oh, berkarya, bukan kaya tapi berkarya. Betul. Target saya itu. Jadi target saya berkarya, bukan kaya. Jadi waktu saya mencapai target saya, I'm happy. Yes. Karena sudah berkarya. Saya sudah berkarya. Bukan kayanya, tapi bukan karyanya. Kaya. Karena masalah kaya itu di luar bagian saya. Contoh, banyak orang lahir jadi orang kaya. Artinya di luar bagian dia kan? Betul. Dia tidak lakukan apapun. Betul. Jadi itu sesuatu yang di luar kita. Yes. Gitu loh. Jadi bagian saya adalah sudah melakukan bagian saya. Nah, supaya saya tidak menyesal. Gitu. Menarik. Oke, so teman-teman, kita tadi banyak belajar basic dari Bos Andi. Saya juga banyak belajar nih karena saya pribadi pun orang yang high standard dan banyak kekecewaan yang saya alami, banyak hubungan juga yang saya malah jadi ribut sama orang gitu ya, jadi kesel sama orang. Tidak membuat diri saya bahagia karena ada satu value atau satu karakter gitu, yang high standard. Basically itu nggak salah, punya high standard, hanya saja jangan sampai merusak hubungan, merusak karir, merusak diri kita sendiri. Yang paling baik adalah merusak diri sendiri ya, karena itu sangat melelahkan basically. Gimana caranya adalah dari saya pribadi yang buat saya it works for me, just step on my shoulder and say Emil enough. Tapi ada satu lagi yang sangat esensial basically dari Bos Andi mengatakan bahwa do your best. Lakukan yang terbaik, yang jangan pedulikan apa yang di luar dari kami, di luar dari saya, tapi just do your best, and kalau hasilnya apapun itu bentuknya, kita bisa move on dengan lebih mudah karena ya kita sudah lakukan yang terbaik dalam apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini semoga bisa membantu buat teman-teman juga yang standar, karena banyak banget orang-orang yang high standard akhirnya sering komplain, sering kecewa, sering kesal gitu ya, sering merusak hubungan. So kalau Anda sudah sadari bahwa emang diri kita high standard, please be aware of it and just move on. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you.